Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting bersama Insan di kumbung yang sederhana dan berantakan ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil ilmu sedikit demi sedikit dari obrolan ataupun dari setiap video yang Insan upload ya guys. Buat para subscriber baru yang kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Kemudian kalau ada yang mau didiskusikan jangan ragu bertanya. Mudah-mudahan akan selalu Insan jawab kalau misalkan belum ada jawabannya. Tapi kalau udah ada jawabannya selalu Insan arahkan ataupun Insan suruh cek lagi di beranda. Kalau pertanyaannya panjang seperti biasa Insan buatkan videonya guys, supaya kalian lebih jelas dan lebih paham ya guys ya. Nah, balik ke tema video pada siang hari ini. Jadi di sini Insan mau mereview sedikit. Ini backlog jumbo yang ditanam tanggal 2 September. Nah, ini tanggal berapa ini ya guys? Ini udah hampir memasuki bulan 11. Jadi hampir 2 bulan baru penuh dan udah mulai Insan sayat ini guys tadi. Nah, ada sekitar 20 backlog dan yang sudah full itu ada sekitar 15 atau 13 gitulah ya guys ya. Insan pun kurang menghitung. Nah, yang udah full ini akan kita lihat hasilnya bagaimana, berapa lama pinhead akan tumbuh dari backlog super jumbo ini ya guys, dan hasilnya bagaimana nanti akan coba Insan kabarkan kepada kalian. Soal tutorial pembuatannya, nutrisinya udah Insan buatkan videonya, tinggal kalian aja yang mau berabri channel ini pasti dapat ketemu videonya. Nah, jadi masuk ke tema pembahasan pada video kali ini. Jadi Insan mau membahas tentang bagaimana cara membuat jamur itu besar ya guys ya. Faktor-faktor apa yang bisa membuat jamur itu berbatang besar, bertudung besar. Karena ada sebagian yang memiliki tudung kecil ya guys ya. Tudung kecil tapi banyak. Kemudian ada juga yang tudung besar tapi sedikit. Ataupun batang besar dan sedikit guys. Nah, jadi seperti kalian lihat di video Insan, di kumbung Insan ini rata-rata bertudung besar ya guys ya, bertudung besar. Dan di sini Insan mau membagikan beberapa tipsnya bagaimana cara membuat jamur yang seperti ini. Makanya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu guys, supaya nggak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Nah, jadi faktor-faktor yang harus kalian perhatikan dalam proses pembuatan backlog ataupun dalam proses perawatan supaya bisa menghasilkan jamur yang super ataupun jamur yang bertudung besar seperti ini. Nah, ini guys, ini sudah dimasukkan kategori besar, padahal ini adalah panen kedua ya guys ya. Dan panen kedua besok akan kita bahas tentang ini ya guys ya. Tentang backlog ini. Backlog di rak ini adalah backlog yang seumuran dengan backlog yang menggunakan hanya satu biji jagung. Nah, ini udah panen kedua dan yang hanya menggunakan satu biji jagung itu ada di sana guys, 4 biji sudah full, ada yang belum juga. Dan besok akan coba kita bahas, kita kupas tuntas kenapa bisa seperti itu, apa faktornya. Dan ini udah panen kedua dan mereka di sana itu masih seperti itu aja ya guys ya. Belum full juga, sedangkan ini udah panen kedua. Nah, jadi faktor yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah dari jenis indukannya guys. Nah, jadi perhatikan buat teman-teman yang membeli backlog, khususnya kalian harus mengetahui di kumbung supplier kalian itu jamurnya jenisnya apa ya guys ya. Jenis jamur tudung besar yang sedikit kah atau yang tudung kecil tapi rami. Nah, seperti itu. Jadi indukan yang di situ adalah mempengaruhi dari bibit F1, F2 dan keturunan ke backlognya. Jadi kalau misalkan yang ada di kumbungnya itu keturunan jenis Florida yang kecil atau tudung kecil tapi rame, nah itu biasanya ya semua satu kumbung itu seperti itu ya guys ya. Karena memang pasti dia mengambil indukan dari kumbungnya sendiri. Tapi kalau misalkan dalam kumbungnya itu jenis jamurnya Florida besar ataupun berbatang besar-besar seperti ini, Insan kurang paham membedakan jenis namanya dalam bahasa Inggris ya guys ya. Jadi kita sebutkan aja Florida besar dan Florida kecil ya guys ya.
Tapi biasanya kalau Florida itu rata-rata bertudung besar guys. Tapi kalau HU, nah itu yang biasanya bertudung kecil. Tapi ada juga Florida yang udah disilangkan dengan HU, itu bisa bertudungnya kecil ya guys ya. Nah, rata-rata mana yang dominan lah, pasti itu akan mengalami perubahan genetik. Nah, jadi kalau udah kalian pastikan di kumbung tempat kalian membeli backlog itu jamurnya besar, ya mudah-mudahan kalau dari perawatan kalian itu nggak akan ada jauh beda perubahannya guys. Pasti akan tumbuh itu jamur yang bertudung besar. Kemudian kalau misalkan bertudung kecil, ya pasti tumbuhnya bertudung kecil. Beda dengan kalau kalian membeli F2-nya. Kalian juga harus bertanya ataupun memastikan kumbungnya itu jamur yang dibudidayakan atau yang diturunkan ke dalam F2-nya itu yang jenisnya bertudung besar atau yang bertudung kecil. Nah, jadi itu perlu dipertanyakan ya guys ya, untuk kalian yang ingin secara detail terjun ke usaha budidaya jamur tiram ini. Kemudian faktor yang kedua yang harus kalian perhatikan untuk menghasilkan jamur dengan tudung yang besar, itu adalah kelembapan dalam kumbung kalian guys. Jadi usahakan pastikan dalam kumbung kalian itu tanahnya itu dalam kondisi selalu basah ya guys ya, ataupun lembab. Jangan sampai retak-retak, itu berarti kumbung kalian itu kurang kelembapannya. Karena kalau misalkan tanahnya itu retak-retak, berarti kan suhu di dalam kumbung itu agak sedikit panas. Kalau bahasa Jawanya sempromong gitu lah ya guys ya. Jadi usahakan tanahnya itu harus selalu lembab dan basah. Kalau yang kalian menggunakan lantai semen, usahakan disiram, jadi satu hari itu entah 3 atau 4 kali dibasahi, supaya memang menjaga kelembapan dalam kumbung. Yang kedua, intensitas penyiraman kepada backlognya. Nah, jadi sebenarnya itu komposisi ataupun kandungan dari si jamur tiram ini adalah 75% itu air ya guys ya. Nah, seperti ini adalah bakal pinhead. Jadi di seperti inilah kalian harus memperbanyak penyiraman ataupun memperbanyak intensitas penyiraman kabut. Usahakan dia satu hari, apalagi kalau cuacanya panas, itu 2-3 kali terkena air guys. Nah, jadi supaya dia bisa menyerap nutrisi dengan maksimal, bobot si jamur juga bisa maksimal besarnya. Sampai usia seperti ini dan seperti ini masih membutuhkan air guys. Ini kalau insan ini di sini 2 kali insan siram pagi dan sore. Kemudian yang seperti ini, pada usia seperti inilah si pinhead ini sangat membutuhkan air untuk pertumbuhannya guys. Berbeda dengan yang udah seperti ini. Kalau udah seperti ini jangan lagi dikenai air, supaya untuk menjaga kualitas jamur tetap putih bersih. Jadi usia yang seperti inilah yang perlu dibanyain air, karena faktor air itu mempengaruhi seberapa besar jamur kalian bisa tumbuh. Terkecuali kalau misalkan sedang musim hujan atau satu hari itu hujan dan mendung, mungkin 1 kali penyiraman sudah cukup guys. Dan jangan terlalu basah kali. Tapi kalau musimnya itu panas ataupun kemarau ataupun ya cuacanya memang hari itu terik, pinhead yang seperti ini tuh butuh banyak air untuk proses pertumbuhan mereka supaya bisa maksimal dan sempurna. Nah, jadi mungkin itu guys, beberapa hal yang harus kalian perhatikan supaya jamurnya itu bisa besar maksimal. Kalau memang bibitnya besar pasti bisa besar guys. Tapi kalau misalkan indukannya itu dari kecil, ya kemungkinan tumbuhnya kecil tapi dia agak sedikit rami ya guys ya. Dan sama aja sih menurut insan guys, hanya saja perbedaannya di selera konsumen. Terkadang ada konsumen yang meminta ataupun lebih senang dengan jamur yang kecil dan banyak, ada juga yang lebih senang dengan jamur yang besar-besar. Nah seperti itu guys, kelihatannya lebih cantik, lebih sedep gitu ya guys ya. Nah jadi itu aja guys, mungkin pembahasan pada video kali ini, ngobrol-ngobrol nggak penting. Besok Isan akan membahas tentang ini guys, bocoran untuk video besok ya guys ya. Jadi satu bibit jagung itu dengan bibit jagung normal dengan F2 normal pada backlog itu perbedaannya di jamur seperti apa. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi besok akan coba kita ngobrol-ngobrol nggak penting tentang itu. Walaupun itu pertumbuhannya lama, apakah hasil jamurnya bisa sama dengan ini? Nah itu besok ya guys ya akan kita coba bahas. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.